Halo teman-teman, hari ini kita mau belajar bersama-sama soal hipofrenia. Wow, apa itu ya? Namanya keren banget. Yuk, cek video ini. Halo teman-teman, kembali bersama saya Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa dari Siloam Hospital Bogor. Buat teman-teman yang baru subscribe atau yang baru nonton videonya kali ini, biasanya melalui YouTube channel ini saya bicara soal kesehatan jiwa, macam-macam temanya. Memaafkan, melepaskan, mensyukuri, mindfulness, macam-macam. Ya suka-suka saya atau suka-suka teman-teman yang request. Hari ini kita mau bahas sebuah tema yang banyak banget diomongin sama teman-teman di sosial media, namanya hipofrenia. Terutama semenjak akhir-akhir ini di TikTok ada konten yang cukup ramai soal hipofrenia tersebut. Disebutkan di konten tersebut loh ya, di konten tersebut hipofrenia artinya adalah seseorang yang menangis tanpa sebab, nggak tahu penyebabnya, tiba-tiba sedih, dan merupakan gangguan jiwa akibat trauma yang terjadi di masa lalu, begitu. Yang menarik dari statement ini adalah, ini yang paling menarik. Saya sekolah spesialis 4 tahun, sekolah dokter umum kurang lebih 5-6 tahun, 10 tahun saya sekolah, saya nggak pernah dengar istilah hipofrenia. Makanya saya jadi bingung, kalaupun ada istilah gangguan kejiwaan, masa saya nggak ngerti? Kan malu dong ya. Akhirnya saya mulai tuh menggoogle nih. Saya mulai mencari soal nih di Google, saya cari soal hipofrenia. Ternyata ada banyak nih penjelasannya dari berbagai macam tulisan di artikel di Indonesia loh ya. Saya bacain aja judulnya. Hipofrenia bisa membuat orang menangis tanpa sebab. Hipofrenia, menangis tanpa alasan yang perlu diketahui. Mengenal hipofrenia, kondisi gangguan mental yang dialami seseorang. Nah, dia ada statement-statement yang mengatakan bahwa hipofrenia adalah gangguan kejiwaan. Perlu teman-teman ketahui bahwa ketika seorang psikiater atau seorang psikolog mendiagnosis gangguan kejiwaan, itu ada caranya, ada panduannya, termasuk ada prosedur diagnosisnya. Jadi nggak bisa kita ujuk-ujuk tiba-tiba gitu, oh ini kayaknya nangis tanpa sebab, oh ini hipofrenia, oh nggak bisa. Perlu ada kriteria yang terukur, yang jelas, yang bisa diobservasi, yang kalau orang-orang ngelihat ya observasinya juga sama di kitab diagnosisnya psikiatri ataupun psikologi. Nah, yang paling sering digunakan adalah Diagnostic and Statistical Manual, DSM. Saat ini buku tersebut sudah sampai DSM-5. DSM-5 ini merupakan panduan diagnosisnya psikolog sama psikiater. Jadi kalau diagnosisnya ada di situ, ya berarti ada. Kalau nggak ada di situ, berarti kita nggak bisa bilang itu gangguan kejiwaan, karena nggak masuk kategori gangguan kejiwaan, nggak ada di kitabnya gangguan jiwa. Kita search sama-sama ya, hipofrenia DSM-5. Kita lihat nih, ada nggak? Yap, nggak ada. Ada tulisan Why do I feel sad for no reason? Nah di sini, kalaupun ada tulisan depresi, ada tulisan hipofrenianya, nggak ada. Adanya tulisan DSM-5, kitab diagnosisnya tadi, mengatakan bahwa justru kesedihan tanpa alasan mungkin perlu dipertimbangkan sebagai gejala depresi. Artinya nggak ada istilah hipofrenia di sini. Atau di bawahnya ada malah gangguan bipolar. Atau di bawahnya masalah gangguan kejiwaan pada anak dan remaja pada DSM. Nggak ada di DSM atau di kitab diagnosisnya psikiatri dan psikolog itu yang menyebutkan hipofrenia sebagai gangguan kejiwaan. Nah, saya makin penasaran lagi. Masa nggak ada? Berarti itu apa? Saya mencari di lamannya ICD atau International Classification of Disease. Nah, ini punyanya WHO atau World Health Organization. Apa kata WHO terhadap penyakit ini? Kalau ini adalah penyakit, bisakah ini dikategorikan sebagai penyakit? Kalau ini penyakit, ya berarti ada di ICD-10. Paling nggak, kalau nggak di DSM, paling nggak di ICD-10. Adakah di ICD-10? Jawabannya adalah again, nggak ada. Hipofrenia nggak masuk ke dalam kategori gangguan kejiwaan. Nggak muncul nih di sini nih.
Nah, jadi makin penasaran dong saya ya, loh ini istilah berarti nongol dari mana, muncul dari mana? Karena saya bingung, saya cari di dictionary aja deh, udah bingung lah. Saya cari di dictionary bahasa Inggris, di Oxford Dictionary, Oxford References, nih. Saya bacain ya. Hypophrenia menurut Oxford References adalah another name for mental retardation. Hipofrenia adalah nama lain dari retardasi mental. Dalam bahasa baru sekarang, dalam kriteria diagnosis DSM-5 terbaru, kita menyebutnya bukan lagi mental retardation, tapi intellectual disability, disabilitas intelektual. Kalau kita melihat bahasa per bahasa, hipo itu artinya di bawah menurut Oxford Reference ya. Phren itu artinya jiwa atau pikiran, phrenia. Jadi hipofrenia bahasa linearnya memang seakan-akan adalah mental retardation atau bahasa terbarunya disabilitas intelektual. Nggak ada di sini yang menyebutkan soal sedih tanpa alasan. Mungkin di artikel-artikel lain yang terpisah itu ada, cuman saya nggak menemukan itu di sumber yang cukup valid begitu ya. Nggak tahu di sumber yang saya baca. Kalau teman-teman baca ada sumber valid yang menyatakan berbeda, boleh tulis di kolom komentar. Siapa tahu saya nggak ngeliat ya. Terus saya juga iseng-iseng dong ya. Nggak ketemu juga di Oxford Reference yang sesuai sama tulisan-tulisan di artikel tadi. Akhirnya saya buka Google Scholar. Ini halaman pencarian untuk penelitian-penelitian. Saya cari nih hipofrenia, penelitian-penelitian tentang hipofrenia. Ternyata judul-judulnya itu oculo-pharyngeal weakness, hipofrenia, deafness. Nah, ini jelas ini tentang disabilitas intelektual, bukan tentang sadness. Hipofrenia as symptom of juvenile paresis. Nah, ini juga tentang anak nih. Ini pasti tentang si disabilitas intelektual dan sebagainya dan sebagainya. Ini penelitian di halaman pertama dan kedua dari Scholar Google. Saya sengaja nggak cari di halaman selanjutnya. Itu semuanya menyebutkan hipofrenia dalam konteks disabilitas intelektual, bukan kesedihan yang tiba-tiba tanpa alasan. Nggak seperti artikel yang dalam bahasa Indonesia. Walaupun kalau dibaca-baca ya mungkin ada artikel lain, cuman menariknya kok kita malah nggak menangkap definisi yang tepatnya ya. Kita malah nulisnya tentang kesedihan tanpa tahu sebabnya. Padahal di penelitian-penelitian, padahal di artikel di dictionary yang bahasa aslinya, hipofrenia sudah jelas-jelas disebutkan bahwa it is a synonym. It's a synonym dari mental retardation. Ini sinonim dari disabilitas intelektual. Tapi kita memilihnya artikel di bahasa Indonesia. Banyak sekali artikel di bahasa Indonesia menjelaskan hipofrenia sebagai kesedihan yang tidak bisa dijelaskan. Saya nggak tahu alasannya kenapa, dari mana ini dimulai, saya nggak tahu. Cuman yang menjadi menarik, manusia itu memang seakan butuh label untuk mengenal dirinya gitu ya. Saya introvert, saya ekstrovert gitu. Saya sanguin dulu, saya melankolis. Sekarang yang lagi ngetren adalah zodiak, saya Virgo, saya Capricorn gitu. Seakan-akan kita butuh label untuk menjelaskan siapa saya, bagaimana saya belong tuh kelompok mana dalam perilaku seperti ini gitu. Kita butuh label-label, sehingga saya berasumsi hipofrenia juga adalah salah satu label yang kita pakai untuk seakan menjelaskan kesedihan yang tidak jelas sumbernya. Lalu dilemparkan kepada penjelasan trauma di masa lalu dan lain sebagainya. Iya benar, trauma di masa lalu bisa membuat perubahan emosi di saat ini. Tapi kita nggak bisa menggunakan istilah baru yang nggak jelas sudut pandangnya atau alat ukurnya atau kriteria penggunaannya. Dalam hal ini kriteria diagnosis. Ketika seseorang menyebut kriteria diagnosis gangguan jiwa, maka harus ada kriterianya. Harus ada panduannya. Kita nggak bisa cuma bilang, oh ini labelnya A gitu, ini labelnya hipofrenia. Nggak bisa begitu. Sehingga saya nggak bisa menjelaskan lebih jauh hipofrenia ini gimana, karena emang ternyata dia adalah nama lain dari disabilitas intelektual. Kesedihan yang tanpa alasan itu bisa muncul dari berbagai macam aspek. Bisa gejala klinis, misalnya gejala gangguan depresi mayor misalnya. Atau misalnya reaksi berkabung, itu juga sedih, nggak jelas alasannya, tiba-tiba lagi sedih. Atau misalnya trauma dari masa lalu, ya semuanya bisa. Cuma nggak ada tuh kriteria diagnosis hipofrenia, nggak ada penjelasan lebih jauh soal hipofrenia. Ternyata nggak gitu cara mainnya. Hanya
mungkin kita perlu ingat sama-sama teman-teman. Sekalipun rasanya itu kalimat saya banget, kamu nggak butuh kriteria diagnosis untuk mengetahui bahwa rasa sakitmu itu valid. Kamu nggak perlu mengubah nama sedih, nama terpuruk, nama kecewa, nama menangis menjadi hipofrenia, nggak butuh. Menggunakan bahasa yang sederhana itu lebih mudah dimengerti daripada gue kena hipofrenia nih. Nggak mudah dimengerti. Berceritalah, berkisahlah dengan bahasa yang sederhana sehingga orang lain bisa memahami. Dan kita nggak butuh kok label-label diagnosis untuk mengetahui bahwa rasa sakit yang kita alami itu valid. Kenapa? Ya karena rasa sakitmu valid. Terlepas dari apa label yang kamu letakkan pada dirimu, kamu nggak butuh itu. So yuk lepaskan label hipofrenia. Ternyata itu adalah sinonim dari disabilitas intelektual, sehingga kita perlu belajar sama-sama untuk gak sibuk cepat-cepat untuk melabel diri sendiri, tapi bersiap untuk mengenal diri sendiri. Apa yang saya rasakan, apa yang saya alami, dan yuk ceritakan dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh semua orang. Itu demikian dari saya hari ini, Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa dari Siloam Hospital Bogor. Kalau ada pertanyaan atau ide kita mau bahas apa nih di minggu ini atau di minggu depan, yuk tulis di bawah di kolom komentar. Thank you teman-teman yang udah nonton sampai habis. Bye-bye.